Bentar ya. Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi ya di IG Live malam hari ini di episode yang ke-53. Sebentar ya. Saya atur supaya lebih. Oke. Episode 53 malam hari ini, dan saya mengambil judul HR di persimpangan, menjaga bisnis atau membela manusia. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya beberapa kali melihat postingan gitu ya di media sosial, postingan oleh orang HR yang dalam tanda kutip membela sekali gitu ya. Misalnya, iya nih saya nggak tega untuk memecat karyawan gitu ya, mem-PHK karyawan, tapi ini menjadi keputusan dari business leader sehingga saya harus melakukan ini dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam prakteknya juga kita sering sekali, kita sebagai orang HR, mungkin teman-teman pernah mengalami gitu ya, tiba-tiba kita dipanggil lah oleh business leader di dalam ruangan dari direksi kita. Di dalam ruangan itu sudah ada beberapa kolega kita misalnya gitu ya. Kemudian business leader kita mengatakan, kita kayaknya perlu efisiensi deh gitu. Tolong ya HR, lakukan efisiensi dengan melakukan PHK terhadap sekian orang. Tentuin deh departemen mana aja yang mau mengalami PHK, dan jangan utak-utik atau jangan sentuh departemen tertentu gitu kan. Nah, itu adalah fenomena-fenomena yang sering sekali kita hadapi sebagai orang HR di korporasi gitu. Itu yang sering sekali muncul. Nah, jadi kita ini sering sekali dihadapkan pada satu persimpangan, berada di persimpangan. Pertama adalah kita dituntut untuk bicara bisnis gitu ya. Kita dikejar dengan target bisnis, target efisiensi, kemudian cost cutting gitu ya. Kayaknya itu menjadi hal-hal yang sifatnya menjadi agenda tetap kita nih gitu ya pada saat meeting-meeting dengan direksi. Kemudian gitu ya, sering sekali direksi itu juga mengambil keputusan terkait dengan restrukturisasi organisasi gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih efisien misalnya gitu ya. Karena restrukturisasi sering sekali dianggap sebagai cara atau solusi yang paling cepat gitu. Kemudian gitu ya, sering kita dengan kata lain gitu ya, kita ini tidak dilibatkan di awal. Kita ini sering sekali dipanggil untuk mengeksekusi keputusan yang sudah final antara direksi dengan user. Kita tidak dipanggil di awal ketika masalah itu muncul gitu ya. Direksi tinggal bilang, tolong ya HR, kamu pikirin deh gimana supaya administrasinya rapi. Tolong ya, ini kebijakan dari korporasi akan melakukan PHK sekian persen misalnya gitu ya. Itu tolong dikomunikasikan ke karyawan gitu kan. Kemudian tolong dipastikan ya supaya karyawan itu juga tidak mengalami, karyawan yang tinggal tidak mengalami demotivasi dan sebagainya gitu. Jadi di satu sisi kita dihadapkan oleh keputusan-keputusan bisnis gitu ya, dimana kita tidak dilibatkan dari awal. Kemudian di satu sisi gitu ya, kita juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana kita menjaga fairness di organisasi, bagaimana kita bagaimana dampak psikologis akibat keputusan itu gitu ya kepada karyawan gitu ya. Bagaimana kita menjadikan karyawan kita itu memiliki martabat di mata manajemen. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang kerap kali menjadi makanan kita keseharian dalam menjalankan fungsi HR di perusahaan. Nah, kalau itu terjadi gitu ya, akibatnya apa? Mari kita lihat persepsi. Ketika kita tidak dilibatkan di awal, kita hanya disuruh untuk mengeksekusi keputusan yang sudah final dari manajemen, maka kita akan dinilai oleh karyawan sebagai HR yang dingin. HR-nya nggak punya empati. HR itu kan cuma perpanjangan tangan manajemen gitu ya. Bahkan bukan tidak mungkin HR-nya dianggap pengkhianat gitu kan. Toh sama-sama pegawai juga, belagu banget sih, ngebela banget sih direksi gitu ya, nggak ngebelain karyawan kayak gitu. Nah, ini di mata karyawan. Padahal pada saat kita menjalankan keputusan-keputusan itu, kita sendiri juga
harus menekan emosi kita gitu ya. Kita harus menahan empati gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan keputusan yang sebetulnya mungkin hati nurani kita juga tidak setuju dengan keputusan itu. Nah, itu di mata di mata para karyawan. Sementara gitu ya, kalau kita mempertimbangkan sekali atau kita mencoba untuk berpikir atau berada di dalam kepentingan karyawan, maka kita akan dianggap sebagai HR yang kurang tegas, HR yang terlalu idealis gitu ya, terlalu banyak bicara tentang perasaan padahal bisnis dijalankan dengan logika gitu ya, atau bahkan kita dianggap sebagai HR yang kurang cukup untuk punya business minded. Nah, ini apa yang terjadi kalau kita tidak mampu memainkan dua peran ini dengan tepat gitu. Maka yang ada adalah kita menjadi kehilangan trust dari karyawan kita gitu ya. Kehilangan trust juga dari direksi atau dari manajemen. Kemudian kita juga akan mengalami kelelahan secara emosional gitu kan. Kita sejatinya bukan menjadi change agent di perusahaan, tetapi kita menjadi policy eksekutor gitu ya, perpanjangan tangan dari karyawan. Nah, kalau sudah begini gitu ya, apa yang terjadi gitu ya, yang ada ya sudah kita jalankan aja, toh kita pegawai, kita juga digaji oleh perusahaan sehingga kaki kita kebanyakan berada di kaki perusahaan. Biasanya itu yang terjadi gitu ya. Nggak dipercaya karyawan nggak apa-apa, yang penting dipercaya oleh direksi. Nah, itu bahaya sekali gitu ya. Nah, kalau sudah kita seperti itu gitu ya, itu fenomena bagaimana cara kita untuk berada di memainkan kedua peran itu yang ingin saya ulas di dalam IG Live malam hari ini. Tadi fenomena, sekarang kita menginjak kepada hasil riset. Teman-teman gitu ya, hasil riset dari Deloitte mengatakan mencatat bahwa lebih dari 70% HR leader itu menyatakan beban peran sebagai HR itu meningkat secara signifikan setelah perusahaan atau organisasi mengalami krisis. Yang pertama. Kemudian kurang dari 40% itu merasa bahwa kurang dari 40% yang merasa bahwa benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategi sejak awal. Artinya 60% HR leader itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, hanya diminta untuk mengeksekusi keputusan yang sifatnya sudah final. 60% gitu ya. Kurang dari 40% yang dilibatkan gitu kan. Artinya apa gitu ya? Artinya gitu ya, kita tidak memiliki bargaining position, kita tidak memiliki strategic position di organisasi kita gitu ya. Kemudian hasil riset juga, kan sekarang itu sudah banyak dan umum untuk organisasi itu mengadakan atau memberikan title HRBP ya, gitu ya, HR Business Partner. Namanya business partner, gitu ya. Tetapi gitu ya, kita memegang peran itu bukan, kita tidak dilibatkan dalam bicara masalah bisnis gitu. Namanya business partner. Tetapi kita hanya disuruh untuk mengeksekusi keputusan yang sudah final, gitu kan? Oke, kemudian tadi ya saya mengatakan itu dampak dari keputusan tadi saya sudah sampaikan ya, gitu ya. Dampak dari keputusan, kalau dari hasil riset tadi kan saya mengatakan kalau kaki kita itu memang purely di manajemen, ya udah cut berapa persen, 15% gitu ya, efisiensinya naik berapa, jangan sentuh departemen ini, jangan sentuh divisi ini gitu kan. Nah, mari kita bicara hasil riset. Kalau itu terjadi gitu ya, maka yang namanya trust karyawan terhadap organisasi itu akan turun 25-40%.
trust karyawan terhadap organisasi gitu ya. Kalau kita berpihak sekali gitu ya, hanya eksekutor gitu kan, itu trust karyawan kepada organisasi itu akan turun 25 sampai 40% akan turun. Trust ini akan berdampak pada apa? Pada engagement karyawan gitu kan. Jadi jangan heran kalau kita sebagai orang HR, kita hanya menjalankan keputusan final gitu ya, tidak memegang fungsi yang strategis, maka jangan heran kalau kemudian turnover di perusahaan kita juga akan tinggi gitu. Karena mereka nggak percaya sama kita, mereka juga nggak percaya sama perusahaan gitu ya. Padahal yang menarik lagi dari hasil riset, karyawan itu tidak selalu menuntut keputusan yang menguntungkan mereka. Ini hasil riset ya. Karyawan tidak selalu menuntut keputusan yang menguntungkan mereka, tidak selalu. Yang diminta oleh karyawan itu adalah transparansi, keadilan dalam proses, dan konsistensi nilai, gitu ya. Maka itu yang sebetulnya menjadi perlu kita highlight dari hasil riset ini. Nah, kemudian hasil riset lintas industri itu menunjukkan bahwa kalau keputusan-keputusan manajemen itu cenderung berorientasi pada jangka pendek, gitu ya, mengamankan laporan keuangan, mengamankan profitabilitas jangka pendek, maka semakin keputusan itu berjangka pendek, maka semakin tinggi pula gitu ya peluang atau opportunity perusahaan untuk kehilangan talenta yang terbaik. Orang-orang yang bagus itu nggak akan bertahan di perusahaan yang HR-nya hanya menjadi eksekutor semata. Orang-orang yang baik, orang-orang terbaik, talenta-talenta itu tidak akan tahan kalau kita ini hanya sebagai eksekutor semata gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kita harus paham nih gitu ya, apa yang menjadi akar masalah sih dari kondisi seperti ini gitu kan. Kenapa ini kita alami sebagai pengelola people di organisasi. Nah, akar masalahnya gitu ya, kita harus bedah nih. Akar masalah yang pertama clear gitu ya, bahwa positioning kita nggak jelas. Posisi kita sebagai HR itu tidak jelas. Secara narasi, secara job desk, itu secara SOP mungkin disampaikan bahwa HR itu adalah sebagai strategic partner. Tidak mudah loh mengubah mindsetnya leader, gitu ya. Di secara job desk dikatakan HR sebagai strategic partner, tetapi fakta di lapangan, keseharian dalam prakteknya HR itu diperlakukan sebagai eksekutor kebijakan, gitu ya, eksekutor kebijakan. Contoh, indikatornya apa? Kalau kita ini cuman eksekutor kebijakan. Pertama, kita tidak hadir pada saat organisasi mengalami fase problem framing. Problem framing ini adalah fase di mana organisasi mengidentifikasi akar masalahnya apa, sehingga organisasi mengambil keputusan yang tadi, efisiensi, PHK sekian orang. Kita tidak hadir. Kita tidak hadir di samping direksi pada saat mengidentifikasi apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi akar masalah. Kita dilibatkan kalau arahnya sudah ditentukan, angka efisiensinya sudah dikunci, gitu ya. Opsi kita juga sudah dipersempit, barulah kita dipanggil. Kalau itu yang terjadi, maka kita belum memiliki suatu posisi strategis. Kita belum di posisi yang strategis, gitu ya. Karena kita tidak memiliki ruang untuk yang tadi mengidentifikasi masalah apa.
menjadi partner dari direksi untuk mengidentifikasi why dan how. Kita tidak dilibatkan untuk apa akar masalahnya dan bagaimana merumuskan solusinya. Kita hanya disuruh untuk menjalankan what. Wajar kalau itu kemudian dipersepsikan oleh karyawan kita sebagai HR yang tidak punya empati atau empatinya rendah. Meskipun secara personal, kalau mereka tahu kita secara personal, mungkin mereka melihat kalau sebagai individu sih dia empati, HR-nya empati, orangnya sangat peduli sama orang secara individu. Tetapi secara organisasi ternyata dia hanya perpanjangan tangan dari keputusan yang sudah final dari direksi, ya. Jadi itu indikatornya. Akar masalah yang kedua itu apa? Akar masalah yang kedua, kita bicara desain sistem yang bias di bisnis kita, gitu ya. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, konflik yang kita alami, gitu ya, antara bisnis dengan kemanusiaan ini adalah bersumber dari cara organisasi mendefinisikan keberhasilan kita. KPI yang diterapkan oleh organisasi untuk kita sebagai orang HR, gitu ya, itu yang kurang tepat, gitu ya. Banyak perusahaan itu mencantumkan KPI-nya HR itu apa? Efisiensi biaya, wajar. Compliance itu dianggap sebagai wajar juga, gitu ya. Kecepatan dalam mengeksekusi, kecepatan training, penurunan cost, gitu. Itu yang banyak terjadi di organisasi. Hampir tidak ada KPI yang secara serius mengukur dampak psikologis, dampak happiness atas keputusan, gitu ya, atas pengelolaan HR. Bagaimana dengan yang namanya talent, gitu ya, retensi terkait dengan talent ini bagaimana? Itu juga mungkin kita belum mengukur, gitu ya. Kualitas hubungan, kualitas trust karyawan terhadap organisasi itu seperti apa? Itu juga mungkin belum serius kita ukur, gitu ya. Jadi kita terus kemudian bisa juga trust index, gitu ya, terhadap leader atau terhadap HR sebelum dan sesudah keputusan yang besar, gitu ya. Itu diukur nggak, gitu ya. Jadi KPI sistem kita, KPI kita ini perlu kita review lagi nih, KPI-nya HR, gitu ya. Akar masalah yang ketiga, tadi kita bicara yang pertama itu ada akar masalahnya ada di posisi kita yang belum clear, belum strategis. Yang kedua adalah desain sistem, gitu ya, yang belum clear atau KPI. Kemudian yang ketiga adalah leadership yang belum mature. Banyak orang yang duduk menjadi leader di organisasi, tetapi tidak diimbangi oleh kematangan pribadi. Melihat manusia hanya sebagai representasi dari angka-angka statistik. Belum mature, gitu ya. Sehingga, gitu ya. Tapi sebelum sehingga ya. Tapi faktanya kalau di dalam meeting, di dalam town hall misalnya, mereka itu fasih sekali untuk bicara mengenai people first, gitu ya. Kemudian aktif mengkampanyekan program-program terkait dengan employee satisfaction, gitu ya. Menggunakan terminologi yang sangat bagus, gitu ya. Pemilihan diksinya sangat oke banget untuk menarik hati, memunculkan persepsi yang penuh empati. Tetapi keputusannya bisa bertolak belakang antara apa yang disampaikan secara langsung dengan keputusan di perusahaan, di organisasi, itu bisa bertolak belakang. Yang lebih dipercaya adalah keputusan, bukan apa yang disampaikan. Ya, jadi ini kita bicara tingkat kematangan dari leader yang tidak matang, gitu ya, itu akan menjadi masalah di organisasi.
gitu ya. Yang disampaikan dengan keputusannya bisa bertolak belakang, gitu kan? Nah, akar masalah yang keempat adalah kita yang kehilangan suara moral, gitu ya. Kita yang tidak berani menyuarakan kebenaran, gitu ya. Bukan karena kita tidak tahu, tetapi kita sebagai orang HR kadangkala gitu ya tidak berani karena takut. Kalau saya beda pendapat nanti dianggapnya saya tidak loyal lagi. Kemudian apalagi gitu ya, kalau saya mempertanyakan keputusan yang disampaikan katanya berbasis kepada bisnis sehingga dilakukan PHK sekian persen untuk melakukan efisiensi cost, nanti dikiranya saya tidak punya business minded, gitu ya. Nanti kalau saya membawa masalah terkait dengan atau mengemukakan persepsi terkait dengan kepentingan dampak psikologis, nanti dikiranya saya oleh business leader dikiranya saya tidak tegas, gitu kan? Nah, itu HR yang kemudian memilih untuk diam, memilih untuk main aman aja, gitu ya. Karena saya masih punya banyak kebutuhan bulanan, anak saya kuliah, gitu ya, anak biaya pendidikan dan sebagainya. Kemudian jabatan saya juga status prestis secara sosial, maka saya mengamankan jabatan saya dan iya aja, gitu ya. Nah, mari kita lihat gitu ya. Tadi saya mengatakan ada 4 akar masalah. 1, kita akar masalah yang pertama itu adalah posisi HR yang tidak clear. Kita hanya posisi sebagai eksekutor, bukan sebagai strategic partner. Yang kedua, desain sistem KPI kita. Kemudian akar masalah yang ketiga adalah leadership yang belum mature, dan yang keempat adalah HR yang kehilangan suara moral kemanusiaan, gitu ya. Nah, apa solusinya? Mari kita bedah. Saya mengambil solusi ini dari leveling ya, gitu ya. Di level adalah solusi di level yang pertama itu adalah solusi di level organisasi, gitu kan. Kalau kita bicara solusi di level organisasi, memang idealnya adalah kita dilibatkan sejak muncul simptom, atau bahkan kita sendiri juga harus peka untuk menganalisis ini ada gejala permasalahan yang bisa menjadi bom waktu nih di organisasi, gitu kan. Nah, kita dilibatkan, gitu ya. Solusi yang pertama, kita dilibatkan. Kemudian gitu ya, solusi yang kedua ini di level organisasi ya. Kita harus redesign KPI kita, gitu ya. KPI kita perlu mulai mengukur terkait dengan trust terhadap organisasi, terkait dengan keseimbangan antara dampak bisnis dengan resiko manusia. Itu perlu kita buat tuh, gitu ya, KPI-nya. Kemudian solusi yang ini di level organisasi. Kemudian di level leader, gitu kan, di level leader, gitu ya, apa yang harus kita lakukan? 1, gitu ya, leader harus diberikan pemahaman. Leader harus mengubah mindset di pikiran bawah sadar dia ketika bicara bisnis itu tidak hanya melihat karyawan sebagai representasi dari angka-angka statistik. Kita yang harus mengedukasi leader kita, gitu ya, bahwa setiap keputusan bisnis itu harusnya memikirkan juga dampak psikologis terhadap karyawan kita. Semisal, kalau keputusan bisnis harus mem-PHK karyawan yang sangat kompeten, yang dia punya masa kerja sangat tinggi, gitu ya, dengan asumsi bahwa karyawan yang sangat kompeten dan punya masa kerja yang sangat panjang ini gajinya sudah kegedean, sementara perusahaan mau efisiensi, apa yang dilihat oleh karyawan yang lain? Kalau kita melakukan itu,
Artinya kita menyampaikan pesan kepada semua karyawan bahwa lu kalau misalnya kerja bagus pun, kemudian kerja lama pun, loyal dan kerja bagus pun, itu bukan jaminan bahwa kamu akan punya masa depan yang panjang di organisasi ini. Pesan implisit kita itu kalau itu kita terapkan, gitu ya. Jadi satu mindset dari business leader, bahwa keputusan bisnis itu berdampak kepada psikologis manusia. Kemudian yang kedua, kita bicara maturitas gitu ya. Maturitas. Leader yang matang itu gak sembunyi, gak lempar batu sembunyi tangan. Maksudnya apa gitu ya? Dengan semua alasan bisnis, ketika harus mengambil keputusan-keputusan yang berdampak kepada karyawan, selalu dengan alasan kebutuhan bisnis. Dan dimintalah HR untuk merapikan cerita sedemikian rupa. Maka yang harus kita lakukan adalah ya kita harus edukasi tadi mindsetnya gitu ya. Kita cara paling mudah gitu ya untuk mengedukasi business leader itu melalui regulasi. Semisal gitu ya, iya nih karyawan ini udah kerjanya lama gitu ya, gajinya udah tinggi. Walaupun dia kerja bagus kan gajinya udah tinggi, kita cari aja AI kayak gitu kan atau apalah gitu kan. Maka kita yang memahami regulasi itu kita bicara dengan business leader. Pak, kalau Bapak melakukan PHK terhadap orang yang tidak punya kesalahan gitu ya, hanya karena gajinya kegedean sudah terlalu tinggi, maka dampak secara regulasi itu ini loh Pak. Cara paling mudah bicara dengan business leader, mengedukasi supaya dia mempertimbangkan manusia, itu adalah melalui undang-undang. Baik undang-undang ketenaga kerjaan maupun undang-undang cipta kerja. Itu penting ya. Jadi kita mengedukasi leader dengan melalui regulasi. Solusi di level HR gitu ya. Teman-teman, untuk mengelola people gitu ya. Kalau Anda tidak memikirkan dampak psikologis karyawan, Anda belum menjadi orang HR. Kalau Anda hanya menjadi eksekutor keputusan-keputusan yang sudah final dari direksi atau dari manajemen, Anda belum menjadi orang HR. Gitu ya. Mari kita menjadi orang HR yang memiliki mindset bisnis. Gitu ya. Kita ketika direksi sudah meminta kita untuk mengeksekusi suatu keputusan gitu yang sifatnya final, maka bukan hanya dari aspek regulasi kita menjelaskan resiko gitu ya yang harus dihadapi oleh organisasi, tetapi dari aspek bisnis, dari analisis jangka panjang, dari skenario bisnis yang realistis. Itu kita sampaikan gitu ya. Kemudian karena kita sudah menyampaikan argumen-argumen dari aspek bisnis, maka kita juga harus fasih untuk bicara dengan bahasa bisnis. Angka, resiko, sustainability, gitu ya. Kita juga fasih bicara mengenai dampak psikologis, dampak kemanusiaan, keadilan dan martabat. Sehingga ketika kita bicara dengan direksi gitu ya, karena kita bicara bahasa bisnis, kita akan didengar gitu ya. Sehingga ketika direksi akan mengambil suatu keputusan yang final terkait dengan karyawan kita, itu sudah mempertimbangkan dampak psikologisnya. Dan mari kita luruskan peran kita. HR itu bukanlah pembela karyawan secara emosional. Ya, jangan hanya karyawan itu
dalam tanda kutip karyawan sama perusahaan itu kan sejajar ya, gitu ya. Jangan karena karyawan itu adalah individu, kemudian kita ketika ada keputusan dari organisasi yang tampaknya dipersepsikan merugikan individu, kita tidak emosional gitu. Hanya karena karyawan kemudian kita mati-matian membela gitu ya. Enggak gitu mindsetnya HR gitu ya. Nah, tapi kita juga tidak menjadi eksekutor atau algojo dari keputusan yang sepihak dari manajemen kita gitu ya. Jadi HR itu harus mampu menyeimbangkan kepentingan semua stakeholders dan mempertimbangkan resiko dari aspek legal maupun resiko bisnis jangka panjang gitu ya. Baik, saya coba untuk rangkum ya teman-teman gitu ya. Kenapa saya mengambil fenomena ini? Karena dalam praktek kita sebagai di korporasi sebagai orang HR, kita sering sekali dihadapkan di kondisi-kondisi di mana kita diminta untuk menjadi eksekutor keputusan yang sudah final gitu ya. Tentunya keputusan yang tidak menyenangkan buat karyawan. Yang sudah final, tolong ya disampaikan, tolong ya disampaikan kepada karyawan gimana caranya karyawan nggak berdampak secara signifikan terkait dengan psikologisnya, gimana caranya orang nggak ribut dan sebagainya gitu ya. Apa yang menjadi akar masalah? Tadi saya sudah menyampaikan akar masalahnya itu adalah satu, posisi kita yang tidak jelas gitu ya, kita yang belum strategis. Kemudian yang kedua adalah desain sistem KPI kita gitu ya, yang hanya bicara masalah bisnis, belum bicara masalah psikologis manusia. Tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana KPI-nya. Kemudian yang ketiga adalah leadership yang belum mature gitu ya, yang harus kita edukasi. Dan akar masalah yang keempat, kita sendiri yang kehilangan suara moral gitu ya. Nah, solusinya apa? Solusi di level organisasi, maka kita harus terlibat dari awal gitu kan. Kita harus terlibat dari awal ketika mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi gitu kan. Nah, itu artinya adalah kita yang harus memastikan bahwa kita sendiri juga pantas dilibatkan. Kita harus pantas dilibatkan. Jangan hanya bicara masalah eksekusi semata, tapi bicaralah dengan bahasa bisnis. Bicaralah dengan perspektif bisnis, dengan para leader, para direksi kita, gitu ya. Kemudian KPI kita jelas harus diubah. Di level leader, maka kita harus melakukan perubahan mindset para leader bahwa setiap keputusan bisnis pasti berdampak kepada manusianya gitu kan. Kemudian juga di level HR kita harus mulai berani bersuara dengan data gitu ya, dengan data yang terkait dengan bisnis, data terkait dengan dampak psikologis manusia. Jadi itu yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita dituntut menjadi penyeimbang kepentingan gitu ya. Mari kita mulai belajar bagaimana memposisikan diri kita agar kita pantas menjadi strategic business partner bagi para leader, bagi direksi di organisasi kita gitu ya. Baik, sekarang 20.35. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis untuk episode yang ke-54 gitu ya. Kita ketemu lagi di episode yang ke-54. Judulnya nanti saya akan umumkan, belum saya pikirin soalnya gitu ya. Nanti hari Kamis pagi seperti biasa saya akan umumkan untuk episode yang ke-54 judulnya apa. Terima kasih. Semoga IG Live malam hari ini bisa memberikan insight buat teman-teman bagaimana memantaskan diri kita menjadi strategic business partner dan bagaimana mengelola manusia gitu ya, tanpa harus kehilangan makna bisnis dan tanpa harus kehilangan makna kemanusiaan. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Saya pamit ya. Terima kasih. Izin saya close ya teman-teman.